Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua melihat yang bergerak. Apa kabar warga Lampung? Kalau saya lihat dari depan, maaf ya, ini wajahnya ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, kalau salah menyikapinya buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya masalah tidak? Jawab. Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Hasilnya hina atau mulia? Karena benar menyikapinya, maka masalah itu yang bisa mengangkat derajat seseorang. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Nah, inilah kelebihan orang Indonesia, banyak memikirkan masalah orang lain. Berikut ini materi ceramahnya sederhana. Judul materi kita kali ini disesuaikan dengan wajah Bapak dan Ibu. Karena wajahnya wajah banyak masalah, maka ceramahnya juga kiat menghadapi persoalan hidup. Setuju? Boleh duduk, operator yang di belakangnya nggak kelihatan? Ya, bagus ya. Saya suka nggak tega lihat yang di belakang itu. Sebentar. Iya, walaupun ada itu semua lihatnya ke sini ya. Baik Bapak Ibu, orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Betul? Jadi yang jadi masalah bagi kita persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan? Jawab. Persoalan atau sikap? Jadi yang jadi masalah bagi ibu-ibu, sikap perilaku suami atau sikap ibu terhadap suami? Nggak jelas jawabannya, ulangi. Yang jadi masalah bagi kita itu soalnya atau sikap terhadap soal? Bagus. Ini penting sekali. Karena kita sering mempermasalahkan masalah. Padahal yang jadi kuncinya itu sikap terhadap masalah. Ini dalilnya sahih. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tiada yang demikian itu kecuali orang beriman. Idza asabathu sarra'u syakara. Ketika dia diberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Jadi nikmat itu belum jadi apa-apa. Yang membuat jadi kebaikan itu syukurnya, bukan nikmatnya. Wa idza asabathu dharra'u sabar. Dan ketika dia ditimpa kemudaratan, dia bersabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Sehat, sakit, dipuji, dicaci, gembira, sedih, naik pangkat, turun pangkat, didekati, dijauhi, semuanya baik kalau kita menyikapinya dengan benar. Jelas? Sudah paham adik-adik?
Alhamdulillah, demikianlah hadirin sekalian. Saya tidak menyangka secepat ini dipahami. Saya juga sudah nyobain, Bu. Dipuji rame-rame, sudah. Udah gitu dicaci maki rame-rame, sudah. Yang nyacinya juga sebagian hadir hari ini. Nih Bu, saya mau sumpah nih Pak, demi Allah nih Pak, ini Allah sedang mendengarkan. Dipuji rame-rame, dikagumi rame-rame, dihormati rame-rame, jauh lebih bahaya dibandingkan dicaci maki. Karena kalau dipuji nafsu suka, cenderung menikmati sehingga lupa diri. Tapi kalau dicaci, kita bisa evaluasi diri yang membuat kita bisa memperbaiki diri. Dulu zaman dipuji-puji tidak ada DTP Darut Tauhid Peduli seperti ini. Paling dulu waktu zaman ngetopnya tuh 2006, 2007 itu paling tinggi lembaga kita hanya 10 miliaran setahun. Lah sekarang sudah mencapai 100, tahun kemarin aja 130 miliar, 128 miliar untuk sedekah ke masyarakat. Betapa ternyata kepahitan yang bisa membuat kita lebih bangkit kepada Allah. Naik pesawat aja kalau tenang jarang zikir. Coba kalau goncang, Allah Akbar, ya Allah, ya Allah. Berapa banyak ibu-ibu jadi ahli tahajud sesudah suaminya lincah lagi, benar? Ya Allah, tolong gitu. Jadi ibu harus berterima kasih kepada suami yang lincah. Lanjutkan. 1. Udah tuh hadirin. 1. Resep menghadapi hidup ini, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi. 1. Ayo bicara hadirin. 1. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Semua bicara. 1. Siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang. Kenapa? Karena mustahil seluruh keinginan kita akan terwujud semuanya. Mustahil. Pasti ada yang tidak terwujud. Karena keinginan manusia bisa bentrok dengan keinginan orang lain. Contoh yang dekat saja kemarin, capres kan ada 2 pasang. Pasti tidak jadi salah satu, ya. Sebab kalau dua-duanya jadi, bingung. Kita punya presiden 2. Jadi jangan heran kalau ada yang tidak terwujud. Ibu mau sehat? Bapak mau sehat? Orang sedunia kira-kira ingin sehat? Kalau terkabul semuanya sehat, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik. Rumah sakit, apotek, pabrik obat, fakultas kedokteran, fakultas farmasi. Oh, banyak korbannya. Kalau semuanya sehat, sakit ya hadirin, sakit sesekali. Karena banyak hikmah dalam takdir sakit. Banyak yang orang jadi dekat dengan Allah karena sakit. Dan yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau suka, boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk? Digigit anjing baik buruk? Sok tahu. Baru aja dibilangin. Ada orang doa minta jodoh, ya Allah karuniakan kepada hamba-Mu jodoh. Hanya Engkau yang menakdirkan jodoh. Wahai yang maha mendengar, Engkau tidak pernah mengecewakan para peminta. Keluar dari rumah, ada yang melirik, tanpa sungkan ngedekati dan langsung menggigit betis. Ya Allah, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Bawa ke dokter, kata dokter bagusnya ini dibawa ke rumah sakit. Akhirnya hari demi hari ketahuan rahasia takdir, jodohnya ternyata perawat. Allah memberikan jodoh kepada dia perawat. Supaya ketemu dengan jodohnya, maka dia harus dirawat. Digigitlah oleh anjing. Jadi digigit anjing itu bagian daripada terkabulnya doa. Makanya jangan buruk sangka kepada sesuatu yang kita anggap buruk. Boleh jadi itu perjalanan untuk mendapatkan yang terbaik. Bisa dipahami? Tapi tentu kawan-kawan yang belum punya jodoh tidak harus mencari anjing ya. Karena tiap orang beda-beda garisnya. Dan Bapak juga yang digigit anjing jangan langsung syukuran ya Pak ya. Saya juga tidak menyangka hadirin takdirnya begini. Ayah saya seorang prajurit. Cita-cita ingin seperti ayah. Dari kecil saya ingin masuk akabri. Tapi tidak jadi. Karena merasa kurang tinggi. Dulu sakit hati. Sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI. Malah jadi. Tuh. Ini tuh karena gagal cita-cita. Dapatlah yang lebih baik. Makanya jangan sok tahu kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan kita. Jadi tugas kita apa? 3 tugas kita. 1, meluruskan niat. Segala keinginan, segala aktivitas harus diniatkan lillahi ta'ala. 2, menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Allah ridhoi. Itu amal soleh bagi kita ikhtiar itu ya. Tapi yang ketiga, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Sudah selesai. Apapun yang Allah takdirkan, kalau niat sudah lurus, ikhtiar sudah maksimal, dan sudah pasrah, sudah pasti itu pilihan yang terbaik dari Allah. Insya Allah tidak dikecewakan. Jelas hadirin? Saya kesini siap ini. Siap ada atau siap tidak ada yang dengarnya ya. Karena tugas saya bukan sibuk dengan siapa yang datang. Tugas saya meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, pasrah ke Allah. Jadi kalau anak batal menikah, sudah dilamar, sudah buat undangan, baik buruk Bu? Daripada batal sesudah menikah, mendingan batal sebelum menikah. Boleh jadi batalnya menikah gara-gara doa ibu. Hah?
Saya tidak mendoakan batal. Doa ibu apa? Saya minta menantu terbaik. Lah yang ngelamar belum tentu yang terbaik. Jelas? Yang ini ada pegawai negeri tidak musim-musim mutasi gitu. Tenang. Jangan stres mikirin jabatan. Berapa banyak yang naik pangkat dan nyungsep ke penjara, betul? Ini para calon-calon kepala daerah yang akan datang, tenang. Jangan sampai ngotot karena belum tentu yang terbaik. Berapa banyak yang dapat keinginannya, justru itu yang menjadi nasib buruk bagi dia. 2. Kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Yang mantap. Sekali lagi. Kalau belum terjadi, siap yang tadi. Sedia payung sebelum hujan. Siap hujan, siap tidak hujan. Tenang kan? Ketika turun hujan bagaimana? Ridho. Mengerti hadirin? Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Benjol ya. Ridho. Tidak boleh mengatakan begini, saya tidak terima, saya tidak terima. Bagaimana mungkin tidak terima? Tanda terimanya sudah jelas. Orang stres itu orang yang tidak mau menerima kenyataan. Bukan tidak bisa. Karena semua ujian buat kita sudah diukur oleh Allah. Tapi dia tidak mau terima. Makin tidak nerima kenyataan, makin menderita. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepadanya. Faman radiya falahur ridha, wa man sakita falahu suqtu. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya, bahagia. Barang siapa yang tidak ridho kepada takdir Allah, marah, Allah pun murka kepadanya. Jadi ibu bapak, salah satu keterampilan kita adalah harus terampil untuk menerima ketentuan Allah. Siapa yang paling stres yang hadir saat ini? Yang paling tidak nerima? Tidak nerima hidung yang ada tiap bercermin jengkel. Hidung kutil. Tidak nerima jadi tua. Tidak nerima berat badan yang ada. Tahan napas seharian. Yang paling nelangsa tidak nerima suami yang ada. Mau yang mana lagi hadirin? Mau bahagia hadirin? Kalau nasi jadi bubur, ridho. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal. Jadi bubur ayam spesial. Bu, jangan takut jadi tua ya. Tahu kenapa? Karena udah jadi ya. Terima. Jangan takut jadi tua, jangan takut keluar uban, jangan takut jadi keriput. Karena memang kita ini bukan milik kita, kita ini milik Allah. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Dan pasti baik semua perbuatan Allah. Kita mah tinggal ridho kalau sudah terjadi. Tahu tidak? Apa bedanya ikhlas dengan ridho? Ikhlas itu dalam beramal untuk Allah. Ridho itu menerima ketentuan Allah. Sedekah harus ikhlas. Dompet hilang harus ridho. Jelas kan ya? Jelas tidak? Terima ya hadirin episode hidup ini. Karena tidak diterima juga tetap terjadi.
Ridho tidak ridho, tetap saja ketentuan Allah bakal terjadi. Mendingan ridho. Kalau ridho, kita bisa dapat bergerak ke yang lainnya. Sakit gigi, ridho sambil pergi ke dokter gigi. Nah, sampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek hari ini karena sedang sakit gigi, seperti saudara. Bagaimana? Bagaimana? Ridho lagi sambil pulang, tidak boleh mengatakan, aduh, tahu begini saya nggak akan pergi. Nah ini stres. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe. Belok kiri kanan, kiri kanan, kanan kanan kanan, tiba-tiba macet. Aduh, coba tadi ke kiri. Nah ini stres. Tadinya udah nggak ada. Punya anak perempuan semua, Bu, coba kita punya anak laki, udah jelas perempuan semua. Makanya orang itu menderita tuh dibuat oleh dirinya sendiri. Salah satunya adalah tidak ridho kepada takdir Allah. Pernah dengar ada calon kepala daerah yang tidak terpilih kemudian tidak mau pakai baju? Nah, itu bukan karena tidak kepilihnya yang membuat dia menderita, tidak terima takdir yang ada. Bu, Pak, ini hall ini bagus karena berwarna. Coba sewarna hitam, pasti horor. Taman indah karena berwarna. Suara yang ngaji indah karena berwarna. Coba kalau nyanyian bintang kecil sewarna, bintang kecil di langit yang biru, nggak menarik sama sekali. Yang jogetnya juga anak-anak lempeng begini. Menariknya hidup kalau kejadian dalam hidup ini berwarna. Ada saat dipuji, ada dicaci, ada senang, ada susah, ada lapang, ada sempit, ada diangkat, ada diturunkan, ada dekat, ada jauh. Itu semua itu adalah variasi. Karena kalau monoton pasti tidak rame hidup ini. Coba ibu mau dipuji oleh suami? Kalau mau, kalau tidak jawab atuh Bu yang jelas ya. Jangan bikin saya emosi ya. Mau? Tes, Pak. Puji terus istrinya. Tiap lihat istri, puji. Lihat efeknya apa. Bangun tidur, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh. Pas ke dapur, ketemu lagi kan rumahnya kecil. Duhai istriku, engkau seperti telur dadar dari jauh. 5 pujian aja udah mual, benar? Ini sekedar intermezzo. Katanya Pak, ternyata tempe itu bisa membuat orang emosional. Iya, pernah percobaan di sebuah penjara Pak. Yang ini dikasih makan tempe, mana yang emosional? Ini tempe, yang di sebelahnya dikasih sate. Besoknya ini tempe, yang ini gepuk. Besoknya ini sate, yang ini dikasih opor ayam. Ternyata hari kelima yang marah-marah yang makan tempe. Tempe lagi, begitu. Artinya hidup monoton tuh tidak indah. Halo? 3, biar cepat selesai ceramahnya. Yang ketiga, jangan mempersulit diri. Ulangi. Yang mantap. Yang kompak. Kalau bahasa dakwah itu, kalau mau dakwah, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan. Jangan dibuat ribet. Gembirakan, basyiru wala tunafiru.
jangan dibuat mencekam. Bu, Pak, salah satu di antara ciri orang yang tidak akan tersentuh api neraka menurut Rasulullah SAW adalah, kan ada 4 tuh, hayyin, layin, qarib, dan sahal. Hayyin ini adalah orang yang tenang, teduh, menyejukkan. Layin ini orang yang lembut sikapnya, penuh sopan santun. Qarib ini orang yang akrab, hangat, penuh dengan orang tuh senang sekali. Dan yang keempat, sahal, yaitu orang yang mudah hidupnya, tidak ribet, tidak rumit, tidak dipersulit, tidak diperrepot. Baru tuh dia termasuk orang yang diharamkan api neraka menyentuhnya. Bu, Pak, kalau tiap masalah jadi masalah besar, kapan bahagianya hidup ini? Benar? Ibu, Bapak, kita teh udah lama di dunia. Rileks saja, tenang. Itu ada tetangga saya yang menghina saya. Alhamdulillah. Apa katanya? Nabi aja yang mulia dihina, masa kita nggak ada yang menghina? Kita kan hina betulan ya. Apa katanya, Bu? Katanya saya dianggap si banyak omong. Alhamdulillah. Berarti dia tidak tahu ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Buat mudah, naik motor, ban meletus. Pak, ban meletus. Iya, Bu, kan kita udah rasakan. Kenapa ya, Pak, ban meletus? Karena sudah takdirnya, waktunya. Kan segalanya ada takdirnya. Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Ayo kita, tapi masih jauh, Pak. Artinya kita disuruh olahraga oleh Allah, ngedorong motor. Ayo, Bapak yang naik, Ibu yang dorong. Sederhanakan. Bu, Pak, jangan dibikin ribet hidup ini ya. Setuju? Kalau mau bahagia mah, kalau semua urusan membuat kita pusing, panik, dikira mau ngapain si bapaknya? Perjuangan siapa yang nyuruh, Pak? Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, pasti semua lihat yang bergerak kan? Saya juga curiga siapa nih? Ada aparat begitu. Dah, lanjutkan, jangan dipersulit. Lanjutkan, jangan nih. Bagaimana kalau ada tetangga yang sebel kepada kita? Dengar ya, Bu ya. Ada orang yang tidak suka ke kita. Itu urusan dia. Urusan kita kan sikap kita. Tapi dia ngomongnya nggak enak. Nggak enak itu karena didengar. Nah kalau nggak kedengaran mah aman. Dia nge-WA bikin sakit hati, jangan dibaca. Hadirin sekalian, mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati kalau diomongin orang? Jawab, kalau mau, kalau enggak harus jelas nih. Karena ini berdasarkan pengalaman sih ya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Yang menjamin rezeki kita siapa? Yang bisa mengampuni semua dosa? Yang ngasih pahala siapa? Yang bisa membuat kita bahagia siapa? Yang bisa mewafatkan kita husnul khotimah? Yang punya sorga siapa? Kalau semua karunia milik Allah, dari Allah, kenapa harus capek-capek mikirin mulut orang? Sampai dower, jeding, jebleh,
Mau ngomong apapun tentang kita, demi Allah tidak akan berkurang sepeser pun yang Allah takdirkan untuk kita gara-gara mulut orang. Kita ini milik Allah. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti sampai, walaupun orang tidak suka. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah kepada kita tidak akan pernah terjadi walaupun orang menginginkannya. Allah penguasa segala-galanya. Jadi kalau ada orang yang berkata jelek, itu ladang pahala bagi kita untuk berlatih sabar, untuk belajar, jangan dendam. Kalau orang bersikap jelek bukan untuk dibalas, tapi untuk belajar dari kejelekan orang tersebut supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Tenang hadirin. Jelas? Orang sebel ke kita tidak bahaya. Yang bahaya tuh kita sebel ke tetangga. Dia udah tidur, kita masih melek. Dia nyapu di depan rumah, kita tidak bisa keluar. Benar? Pulang belanja, jauh-jauh bawa belanjaan, pas masuk gang ada dia, kepaksa balik lagi. Tetangga naik haji, ibu naik tensi. Jangan hadirin, maafkan. Bu, ibu, jangan marah-marah sama suami ya. Kasihan suami jenis-jenis seperti ini. Boro-boro membahagiakan istrinya Pak, Bu, model ini mereka sendiri kurang bahagia. Bapak udah dengar belum ceramah supaya tidak rumit urusan di rumah dengan istri? Yang ini belum dengar mungkin ya. Tadi udah dengar belum waktu di Istiqlal? Kalau ada yang dengar suruh dia yang cerita aja. Maaf ya kalau saya mengulangi ini, Pak, Bapak, jangan suka marah-marah lah sama istri. Tenang, tenang. Karena wanita dengan lelaki ya harus dipahami ada bedanya. Saya dengar di beberapa penjelasan bahwa otak bicara lelaki itu cuma sebelah. Jadi dia tuh ngobrol tuh cuma 7.000 kalimat sehari. Kalau pendiam 5.000, lelaki bawel 9.000. Kalau wanita otak bicaranya dua-duanya Pak. Jadi standarnya 20.000. Yang pendiam 16 ribuan. Bayangkan Pak, kita harus siap menerima kenyataan ini. Da ibu mah dengan ember juga ngobrol, ya kan? Dan ibu tidak usah jengkel kalau suami jawabannya ringkes karena memang stoknya terbatas. Pah, ganti dong kursi yang di rumah. Udah lama nih, udah 12 tahun gak ganti-ganti, mumpung ada yang obral loh Pak, diskonnya juga 50%, warnanya juga cocok-cocok, ganti apa ya? Oke, beres aja, memang kami terbatas toh. Jadi ibu harus bahagia kalau suami jawabannya pendek-pendek, berarti dia lelaki sejati ya. Bapak juga jangan aneh kalau istri terus bunyi ya. Karena memang stoknya belum habis. Pak, Bu, dengerin ini khususnya buat bapak-bapak. Jangan mudah jengkel ke istri itu Pak. Kenapa? Karena kita harus paham ya bahwa wanita itu, gimana saya ngomongnya ya, wanita itu suka kurang jelas, itu intinya tuh. Oh, pada ngambek kan? Bu, ibu yang baik, jawab ya. Kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Bayangin Pak, lari. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Oh, jelas ya. Jadi mereka tuh bicara dulu Pak ya. Baru
berpikir. Udah mikir, bingung. Udah bingung, ketawa sendiri ya. Tapi tidak minta maaf. Itu kan barusan gitu kan. Tuh, mereka masih ketawa. Memikirkan omongannya sendiri. Bu, ibu yang baik, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin ya, mau. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Tidak, gitu aja, ganti-ganti terus. Jelas ya hadirin, jelas ya. Nah, Bapak melihat semua ini jangan gampang jengkel. Wanita tuh cepat robah-robah pikirannya. Barusan aja berapa menit udah robah, betul? Kita mah tenang, karena memang garis lelaki kayak gitu. Bagian disalahin, Pak. Nggak pulang diomelin, nggak pulang dicariin, pas pulang diomelin. Udah nasib kita, terima, Pak, tenang. Dan bagian salah melulu, coba nanti, Pak, hari Minggu kan ada undangan. Oh iya Bu, Ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Ibu pilih aja yang paling cocok, yang paling Ibu suka dan nyaman. Suami ditanya nggak ada pendapat lagi. Jawab dong Pak, yang mana? Salah. Ya Ibu mau yang mana? Pilihin yang merah atau yang biru. Susah amat sih. Pakai yang merah Bu, kalau ibu pakai yang merah tuh kelihatan keren. Tapi kan biru juga bagus loh Pak. Tetap terserah dia. Tahu nggak keluarnya pakai yang mana? Yang hijau. Dan nggak ada komentar apa-apa, tenang gitu. Nggak usah dikomentarin, diem, istighfar Bapak ya. Pak, mau makan apa nih? Hari ini mumpung libur. Udah Bu, nggak usah repot-repot, apa yang ada aja nggak apa-apa. Ibu mau berbakti dipersulit. Salah. Punya keinginan dong suami, saya juga pengen pahala. Sok, atulah bikinin opor ayam spesial. Ayam tuh mahal Pak. Salah. Ya udah bikinin gado-gado lah, karedok yang gampang. Karedok itu banyak kacangnya, Papa kan asam urat. Salah. Udah kalau gitu Bu, gini aja. Pergi ke warteg, banyak pilihan, murah, ibu nggak capek. Oh, berarti masakan ibu nggak enak ya. Hadirin jangan ribet lah itu. Ada yang istrinya kayak gitu? Rata-rata standar Pak, jadi tenang aja. Ingat kebaikannya saja supaya nggak ribet ya. Kenapa ya? Kelihatannya menjiwai sekali Pak ketawanya. Jangan dibuat ribet lah ya. Setuju? 4. Evaluasi diri. Ulangi. Yang mantap. Sekali lagi. Mantap. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Al-ayat. Karunia apapun bentuknya itu datangnya dari Allah. Tapi kalau wa ma asabaka min sayyi'atin, kalau keburukan menimpa kita, fa min nafsik, itu dari dosa kita sendiri. Jadi kalau ada kepahitan, ada keburukan, ada musibah, cepat evaluasi diri. Apa nih dosa yang saya lakukan sehingga mengundang ini menimpa saya? Dompet hilang. Tidak usah menyalahkan copet, karena pasti copet itu salah. Pertanyaannya, kenapa
Dari orang sebanyak ini dompet saya yang hilang. Dosa apa? Astagfirullah ya Allah. Saya akui, saya ini memang pelit. Kemarin waktu sedekah Jumatan 2.000. Padahal sekali ngerokok 20.000. Astagfirullah, astagfirullah. Kan lihat tuh di video YouTube yang lagi pengajian, dia ngeluarin 2 lembar kertas uang 100.000 dan 1.000. Dia mikir yang mana yang saya sedekahkan. Akhirnya dia pilih yang 100.000, yang dilipat dimasukkan ke saku, yang 1.000 dimasukkan ke kotak infak, plus 1.000 ke sini. Udah gitu ada yang nepuk dari belakang, kakek-kakek ngasih uang 100.000. Si kakek nggak kelihatan kaya, tapi sedekahnya 100.000, luar biasa nih. Masukin lagi ke kotak infak, ditepuk lagi oleh kakek. Apa kek? Itu jatuh dari saku. Begitulah hadirin sekalian. Siap-siap ya. Yang kopet, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Mudah bagi Allah mengambil harta yang dia titipkan kepada kita. Mudah. Anak bermasalah di sekolah, jangan nyalahin istri. Istri jangan menyalahkan suami, evaluasi diri. Astagfirullah ya Allah. Saya akui saya sebagai kepala keluarga belum jadi contoh yang baik bagi anak-anak saya. Waktu saya sangat terbatas untuk bisa berbincang, astagfirullah. Saya pun jarang ngajak anak-anak ke masjid, astagfirullah. Saya tidak mendidik anak-anak belajar agama, astagfirullah. Bapak tobat, ibu, ya Allah saya ibunya yang salah. Waktu hamil tidak ingat kepadamu. Melahirkan anak tidak disebut namamu, anak dibesarkan tidak diperdengarkan Al-Quranmu, astagfirullah. Saya pun orangnya emosional, astagfirullah. Allah lihat tidak nih suami istri tobat? Lihat tidak? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Kegembiraan Allah lihat orang tobat, Allah subhanahu wa ta'ala itu diibaratkan seperti ada orang di padang pasir, naik kendaraannya, untanya atau binatangnya, kemudian untanya kabur, sampai dia putus asa, dia berbaring di bawah pohon. Udah kalau gini mah, udah putus asa, saya bakal mati nih di sini. Tiba-tiba untanya datang lengkap dengan perbekalan, dia gembira sekali, saking gembiranya sampai berbicara, ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku, sampai kebalik begitu, fatal. Saking gembiranya Pak, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dibanding orang tersebut. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah. Makanya orang yang tobat itu jauh lebih hebat, bahkan lebih mulia dibandingkan orang yang taat tapi jadi sombong. Orang bikin dosa terseduh-seduh minta ampunan Allah lebih mulia dibanding yang tahajud kemudian petantang petenteng sombong. Nggak pernah tahajud ya. Surga mana tuh? Itu sombong. Hati-hati hadirin. Makanya Pak, ini saya buka rahasia dikit ya. Waktu zaman heboh waktu itu kan? Tahun 2007. Kenapa heboh banget? Saya nggak ngerti itu ya. Padahal sah menurut agama, sah menurut negara. Tapi sampai 7 tahun dibulinya, Pak. Kata guru saya begini, orang teh pada memuji AA karena Allah menutupi aib dan dosa.
Allah tahu siapa diri AA yang sebenarnya. Makanya ada takdir ini, AA akan diuji oleh Allah dengan ilmu kelapa. Kelapa itu tidak akan keluar saripatinya sebelum satu dijatuhkan dari pohon. Nggak ada kelapa yang jatuh pelan. Udah jatuh, bukannya dibelai, dijambak kelapa tuh sampai gundul, ya kan? Udah gundul, bukannya dikecup, digetok sampai belah. Sudah belah, dicungkil. Udah dicungkil, disisit dulu sampai mulus. Udah mulus, diparut. Udah diparut. Saya nanya, berapa lama saya bakal diginiin? Sampai bagaimana? Kata guru saya begini, sampai AA berteriak, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sampai tidak menuhankan apapun dan siapapun selain menuhankan Allah. Terus bagaimana saya menghadapi kepahitan-kepahitan yang akan saya jalani? Kata guru saya, obatnya adalah air mata tobat. Karena jelas Pak, hadis Rasulullah SAW, man aktsaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, satu, Allah lapangkan dari kesempitan, gelisah, sedih, sesek, pedih, ngilu, lapang. Dua, wa min kulli doikin makhrajan, ada jalan keluar. Apapun masalah keluarga, masalah anak, masalah kesehatan, masalah ekonomi, yakin kalau orang istighfarnya bagus, ada jalannya. Dan warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan datangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Bu, Ibu, kalau ada kepahitan di rumah, Bu, ambil air wudhu, sholat. Daripada banyak mikirin suami, pusing. Pernah nyobain cemburu, Bu? Bagaimana pikiran jadi jernih atau kacau? Jawab. Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Tidur jadi nyenyak atau susah? Makan jadi enak atau enek? Dengan segitu menderitanya urusan jadi beres atau nambah? Tuh kan, ambil air wudhu, sholat. Ya Allah, ampun, saya belum menjadi istri yang baik, saya belum jadi penyejuk, saya belum bisa memberikan yang terbaik. Titip suami saya ya Allah, suami saya adalah ciptaanmu, milikmu, dalam kekuasaanmu. Suami saya engkau takdirkan menjadi pendamping hidup saya, tolong jaga ya Allah, jaga. Didengar tidak oleh Allah? Jawab. Disia-siakan tidak? Daripada ngambek, marah, buka-buka HP nggak ngepek, mending doa. Bapak juga gitu ya Pak ya. Kalau istri, Bapak tuh daripada yang tenang. Astagfirullah ya Allah, ini teh buah dosa. Nah istighfar yang benar Pak, istighfar. Astagfirullah. Pak, Bu, percayalah, coba buka surat Nuh ayat 10. Orang yang banyak istighfar itu luar biasa berkahnya. Makanya kalau ada masalah apa-apa, bawanya evaluasi diri. Kalau nyalahin orang lain mah tidak akan merubah apa-apa. Tapi kalau kita mengevaluasi diri, mengantarkan kita kepada tobat, dan tobat itu yang mengantarkan kepada solusi. 5, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Kamera sesuaikan. Ya. Ada nggak saya di sana? Hah? Cocok nggak kamera?
Turunin dikit. Satu apa? Tuh, udah lupa ya. Satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Dua, kalau sudah terjadi harus ridho. Tiga, jangan mempersulit diri. Empat, evaluasi diri. Ibu juga evaluasi diri ya. Mau buka jendela kena angin, kena bibir jendela tuh. Astagfirullah. Dasar loba omong ya. Kurang zikir, istighfar. Punya HP, lagi turun dari kendaraan, cuk masuk got. Ya Allah, saya akui saya lebih banyak buka HP daripada buka Quran. Astagfirullah. Kan ada yang suami kagum ke istrinya itu, Pak, masih tahu kan? Yang Ustadz, kenapa ya istri saya tuh wajahnya bercahaya, walaupun ditutup selimut tetap bercahaya. Lima, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Dengar dalam surat Yunus 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah. Dan jika Allah memberikan kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menolaknya. Sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah. Kalau gitu dokter apa dong? Dokter itu mengobati. Yang menyembuhkan Allah. Gelisah, siapa yang bisa menenteramkan? Hanya Allah yang membulak-balik hati. Punya hutang, siapa yang bisa melunasi? Hanya Allah. Kalau Allah mau melunasi utang, gampang. Tapi saya nggak kebayar, ini berat sekali. Tinggal gerakan hati orang yang mau bayar zakat. Sadar bayar zakat, pertemukan. Nih saya mau bayar zakat khusus untuk orang yang dililit utang. Kena tuh. Atau Allah balikan orang yang ngutangnya, yang ngasih hutang. Sebetulnya saya kesini tuh mau nagih, tapi sesudah lihat saudara, hati saya jadi sedih. Udah halal aja, bebas, bisa. Tidak sulit bagi Allah, karena segala urusan ada dalam kekuasaan Allah. Makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Bergabung semua jin dan manusia akan memberikan kepada saya satu butir nasi, tapi Allah tidak menghendaki. Sampai tidak? Jawab. Yakin? Bergabung semua yang hadir akan mencelakakan saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Yakin? Tes. Pak, lempar saya pakai botol, pakai apa aja sok. Pakai gelas, pakai apa, HP. Ayo. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan tersentuh. Tuh kan, nggak dikehendaki Allah. Caranya bagaimana? Ya Allah tinggal bulak-balik aja hati Bapak dan Ibu semua. Karena setiap hati itu muqallibal qulub, Allah yang membulak-balik hati. Jadi kalau Allah bikin tidak mau, ya tidak mau. Makanya Bu, Ibu ingin dicintai suami enggak? Gimana caranya? Tuh kan nggak tahu. Asal tahu aja Bu, hati suami itu dikuasai oleh Allah.
Ibu dandan kurang ngepek, ya. Centil juga nggak ngepek. Yang berefek itu kalau ibu sungguh-sungguh disukai Allah. Makanya ibu jangan overacting ingin dicintai suami. Lebih baik ibu ingin dicintai Allah, dan salah satu hadiahnya Allah balikin hati suami mencintai ibu. Serius, jangan terlalu cinta sama suami. Kalau terlalu cinta, ibu tidak akan bahagia. Tahu kenapa? Karena Allah cemburu. Yang menciptakan ibu siapa? Yang ngasih rezeki ibu siapa? Yang ngasih pahala ke ibu siapa? Yang bisa ngasih sorga siapa? Suami bisa apa? Gak bisa. Suami itu ladang amal. Jangan terlalu cinta. Apa-apa ngeliatin aja. Tugas suami, dengerin lelaki. Tugas suami itu bukan membuat istri mencintai suami. Tugas utama suami adalah membuat istri mencintai Allah Tuhannya. Jangan bangga kalau seorang istri mengatakan, "Oh suamiku, I love you so much. You are my everything." Musyrik. Engkau adalah segala-galanya bagiku. Tanpa dirimu aku tiada arti. Engkau bagai cahaya. Enggak bahagia banyak ngomong kayak gitu. Jelas Pak? Jadi kalau istri mengatakan, "Maaf ya Pak, saya tuh kurang cinta ke Bapak lah, gak bisa maksimal sebab hatiku hanya untuk Allah." Oh itu sip Pak. Itu yakin istri itu solehah kalau udah kayak gitu. Bu, Ibu, ada yang suaminya udah nggak ada nggak? Yang suaminya udah meninggal ada? Saya nggak ada maksud apa-apa, cuma nanya aja. Ada yang curiga aja nih. Ada nggak? Mana? Sudah berapa tahun? Nggak ada yang meninggal nih. Kemarin tadi ada, udah berapa tahun Bu? 1 bulan? 5 tahun? 5 bulan. Oh iya, saya ikut mendoakan ya Bu ya. Yang sudah agak lama ada 5 tahun. Ibu rezeki masih ada enggak? Ada kan? Ternyata suami tidak ada, rezeki tetap ada. Karena yang menjamin rezeki hambanya bukan suami, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kalau ada masalah apa-apa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mau dikasih tahu amalannya supaya ditolong Allah? 1, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perbaiki sholat. Yakinlah. Karena sholat itu gerbang pertolongan Allah. Gak usah kebanyakan mikir kalau lagi banyak masalah. Karena kalau tidak dibimbing oleh Allah, mikir kita malah ngelantur. Betul kan? Banyak masalah, yang pertama dipikir sujud kepada Allah. Tanpa bimbingan Allah, gak ada masalah yang bisa selesai. Sholat 40 rakaat sehari. Biasa 40 rakaat tuh. Sholat fardu 17. Di Lampung berapa fardunya? Sama kan? Tambah rawatib 10. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu jangan tinggalkan. Udah 27. Tambah tahajud 11. 38. Tambah duha 2. Makin banyak sujud, makin dekat dengan Allah. Dengar ya hadirin, kalau sholat kita perbaiki, maka urusan kita diperbaiki oleh Allah. Bekerja itu adalah untuk menunggu waktu sholat.
Belajar itu nunggu waktu sholat. Sholat itu intinya. Sesudah syahadat itu sholat. Sholatnya bagus, yang lain diurus oleh Allah. Makanya ini yang pengusaha-pengusaha dagang itu nunggu waktu sholat. Tutup waktu sholat. Kalau tutup nanti siapa, gimana rezekinya berkurang? Tidak mungkin. Yang nyuruh sholat Allah, yang ngebagikan rezeki juga Allah. Coba deh Bu, kalau nggak percaya Maya, cemburu sholat, sedih sholat, takut sholat, punya keinginan sholat. Percayalah, dalam sholat itu aja doanya sudah luar biasa sempurnanya. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya. Aduh, kalau udah turun rahmat mau beres. Wajburni, cukupi ya Allah. Apa lagi? Warfa'ni, angkat derajat saya. Kalau orang diangkat derajatnya, dia tidak akan berbuat maksiat. Warzukni, dipilihkan rizki yang halal barokah. Wahdini, ditunjuki apa yang harus dilakukan. Wa'afini, sehat yang bisa taat. Wa'fu anni, wa'fu an itu seperti jejak kaki di padang pasir dihembus angin, tidak ada lagi jejak dosanya. Percayalah hadirin, kalau saya mah tidak yakinlah dengan rapat-rapat yang meninggalkan sholat, siapa yang bisa nolong, betul? Ada apa-apa sholat, tapi saya sholatnya kurang khusyuk. Lebih bagus sholat walaupun kurang khusyuk daripada tidak sholat. Kapan khusyuknya? Ya. Mau tahu amalan lainnya supaya ditolong oleh Allah? Baca Quran. Satu huruf itu 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu 190 kebaikan. Benar Bu, saya ini tidak omong kosong ya, karena saya sudah lihat santri-santri yang paling akrab dengan Al-Quran. Aduh, itu mah hidupnya tuh diberi oleh Allah lebih baik daripada yang meminta. Kan begitu dalilnya. Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir kepada Allah sampai tidak sempat meminta kepada Allah, Allah memberi kepadanya lebih baik dibanding dengan yang meminta. Bu, banyakan mana? Baca WA atau baca Quran? Jujur. Ya udah nggak apa-apa, yang penting jujur. Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Ibu kan kalau dandan mending khusyuk. Baca Quran Pak, standarnya itu khatam tuh sebulan sekali, itu standar. Jadi satu hari 1 juz. Cobalah hadirin, enak. Kalau Bapak Ibu suka baca Quran, satu halaman tuh kan 3 menit. Jadi kalau ngobrol, kemana? 2 halaman. Dandan setengah juz itu. Nonton sinetron bisa 2 juz itu. Pokoknya kehilangan 3 menit, kehilangan 1 halaman. Pak, ada teman saya paling suka ngantar istrinya belanja. Makin lama makin bagus. Karena sambil istri belanja, suaminya baca Quran, ngapalin Quran. Ayolah Bu, Pak, kita kembali ke Quran. Percayalah Pak, urusan mah gak ada yang gawat. Yang gawat itu jauh dari pertolongan Allah. 3, mau tambah nih? Banyak ingat Rasulullah SAW. Sholawat. Itu teh syukur hadirin, kita bisa begini teh karena adanya Rasul, benar? Ada yang jarang sekali sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Sekali kita sholawat, 10 kali Allah bersolawat untuk kita. Coba hadirin, saya teh banyak ngadepin masalah, benar. Karyawan 1.300 Pak di pesantren. Setahun operasional
bisa 500 triliun, 500 miliar. Pusing kalau dipikirin. Karyawan sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, Quran minimal 1 juz sehari. Alhamdulillah tiap tahun naik gaji 18%, Pak. Allah yang ngebuka rezekinya, benar. Mau tambah lagi sedikit lagi. Tadi istighfar udah ya. Rasulullah itu tanpa dosa 100 kali. Bapak Ibu berapa kali sehari istighfar? Kenapa diam? Yang banyak hadirin. Daripada ngobrol mending istighfar. Astagfirullahaladzim. Tadi tol, enak tol di sini tuh, terima kasih ya, sepi. Tol di Jakarta Bandung, aduh ampun. Bandung Jakarta 6 jam, 4 jam, 5 jam. Ya tapi digantilah dengan dengar Quran dan banyak istighfar. Tol di sini enak sekali ya, jarang yang ketolan apa itu. Sepi, hening. Mahal ya. Dan kunci lainnya ini Bu, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang menolong. Ini rahasianya. Jadi hidup kita tuh harus senang sekali nolong orang. Makin banyak yang ditolong, makin kita ditolong oleh Allah. Kita ditolong tuh bukan karena pinter, bukan karena hebat ngomong, bukan karena enggak, Allah nolong di antaranya kalau kita senang nolong orang. Makanya mumpung punya uang tuh Bu, Pak, gak usah ragu-ragu. Dapat uang, potong 5%. Masukin amplop, dana sedekah. Gak miskin-miskin, naik, dapat uang, potong 10%. Masukin amplop, nih buat beli beras, buat segala. Enggak miskin juga, naik 20%. Tuh kan tegang kan, saya udah lihat dari sini hadirin. 5% senyum, 5% boleh. Adalah bisa potong 10%, tunggu dulu nanti dicicilan gimana nih. Pas 20% bungkem langsung semua. Ini teh baru rencana hadirin. Masa rencana aja udah pelit ya. Saya nih Pak, kalau sekarang ada yang ngasih uang, AA, ini uang buat AA nih, 10 miliar, udah nggak rumit Pak, bagi 2, 5 miliar untuk ibu-ibu, 5 miliar untuk bapak-bapak, selesai. Namanya juga ngelamun atuh hadirin, masa ngelamun aja kopet ya. Terus AA gimana dong, habis uangnya tinggal ngelamun wae sendirian, diam-diam 100 miliar. Bu, Pak, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu sedekah. Ayo, siap ini? Pokoknya kalau pengen ditolong Allah, setiap saat kayak bawa radar. Lagi jalan, lihat ada sampah, ini sedekah. Buang sampah. Lihat ke sana, ke masjid, ada misalkan keran yang dol kebuka, ini ladang amal buat saya. Matiin. Masuk ke toilet, ada peninggalan orang yang berkesan. Gak usah banyak omong, udah takdirnya kita yang lihat. Ambil ember, jangan diposting ya, bikin gak ikhlas. Pokoknya berbuat, belanja ini berapaan, ini harganya, ini 15, bayar 20. Ini kembaliannya gak usah, apa-apa buat nambah bekal anak. Coba dia diam-diam, ya Allah, si ibu itu kelihatannya bukan orang kaya, tapi dia sedekah 5.000, lipat gandakan rezekinya ya Allah, berkahi rumah tangganya, jadikan suaminya suami yang soleh, undang ke Baitullah ya Allah, jadikan anak-anak jadi hafiz. 5.000 tuh, daripada tukang nawar, amit-amit ya Allah buat diambilin, seambilnya. Walaupun saya tidak nyuruh doa jelek ya. Ada yang nanya, di mana ya kecamatan? Oh di sana, mari antar Pak ke sana, nggak usah ragu-ragu. Pas mau bayar, enggak saya bukan ojek, enggak apa-apa. Itu juga sudah, siapa tahu itu yang akan mendatangkan karunia Allah. Ada orang ngedorong motor, kenapa Pak? Ini bensin saya habis, oh pakai ini aja.
keluarin bensin kita, kasih ke sana. Siapa tahu itu yang membuat Allah mengganti motor kita. Pas di toilet ada kecoa terguling, siut, telentang. Ayo diapain? Apa Bu? Begini gimana? Ini? Baru rencana aja udah zolim hadirin. Tolonglah. Kecoa tuh kalau udah telentang gak bisa tengkurap lagi, betul? Enggak tiap hari kita ketemu kecoa telentang. Halo, lihat nggak kecoa telentang? Lihat tidak? Kecoa ciptaan siapa? Kecoa milik siapa? Takdir Allah kita ketemu dengan kecoa telentang. Balikin pakai sendal. Loh, siapa tahu dia mau nikah di ruang sebelah ya. Boleh jadi itu yang mendatangkan ibu dilunasin hutangnya oleh Allah. Allah tuh cara ngebalesnya luar biasa. Bapak pas mau nyebrang ada anak kecil, mau kemana deh, mau nyebrang, ayo seberang, seberangin. Siapa tahu itu yang nyelamatin anak kita. Pas mau nyebrang lagi ada kakek-kakek, ayo nyebrang ke, enggak, kakek nggak tahu ya, ceramah Agim harus menolong kek. Buat apa saya nyebrang sendiri, lebih baik saya nolong kakek. Apa kamu ngomong apa? Kakek, ayo sama saya, enggak kakek. Sampai pinggir, si kakek marah. Kakek kenapa udah ditolong kok marah-marah? Nolong-nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang. Nah, artinya walaupun baik, tanya dulu. Ternyata si kakek ini udah 3 kali bolak-balik. Gara-gara ini yang soleh ngedadak ya. Udah malam nih. Bu, Pak, sing rajin nolong orang, ya, termasuk nolong binatang, rahmatan lil alamin. Dengar, kita ini akan ditolong kalau kita senang menolong. Tapi kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas itu seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, tidak ada yang enak. Orang yang berbuat baik tapi ria tidak akan enak. Jadilah seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan. Bagaimana kalau kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih? Bukan lupakan, tidak apa-apa gitu. Berhenti, jangan berbuat baiknya. Berhenti atau teruskan? Bagaimana kalau kita berbuat baik, kita tidak dihargai? Tidak apa-apa? Berhenti atau teruskan? Teori mah gampang. Bapak Ibu yang baik, semua masalah kita ada dalam kekuasaan Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang hatinya cukup Allah sebagai penolongnya, Allah akan cukupi segala keperluan lahir batinnya. Mudah-mudahan takdir pertemuan ini membuat kita selalu bersemangat untuk mendekat ke Allah, untuk berbuat yang terbaik, karena memang manusia hanya akan ditolong oleh Allah dengan baik ketika tauhidnya bagus dan rahmatan bil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita akan tutup dengan doa. Sekali lagi jangan lupa bawa pulang ini nanti ya. Punya belum? Diisi pakai uang sisa. Misal beli roti 20.000, pakai uangnya 100.000, nah sisanya ke sini. Tuh kan rencana juga udah pelit. Bu, tolong doakan ya. Itu tanah wakaf yang ada di Lampung itu tadi saya lihat ke sana, kita akan bangun sekolah. Kalau setiap Darut Tauhid ada di sebuah tempat, maka itu untuk tempat itu sendiri, termasuk dana ini semua untuk nanti beasiswa
masyarakat di sini. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan keberadaan DT Peduli. Oh ya, berita gembira, terima kasih dari Palestina lewat DT Peduli kemarin rekor pecah. Kita sumbang 109 unta, terbesar dibanding seluruh negara di dunia yang kurban di jalur Gaza Palestina. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang ada di Myanmar. Jadi di berbagai tempat di dunia ini, uang yang 1.000, 2.000 ini bisa memberi makan banyak sampai 1,5 juta yang mendapatkan manfaat dari uang-uang infak dari jamaah ini. Masya Allah, berkahlah rezekinya. Ya, baik, sambil kita tutup, kita berzikir sejenak, ya, baca Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Fatihah, dan sambil berwakaf. Ya, boleh? Silakan berwakaf. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan rezeki yang dinafkahkan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita berzikir sejenak, pelan-pelan saja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Shalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan ajal kita. Entah berapa lama lagi waktu yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Tapi pasti kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Akan datang satu saat yang tidak bisa kita lari, yaitu saat ajal tiba. Jikalau saatnya tiba, tidak bisa diundurkan walau sesaat, tidak bisa majukan walau sekejap. Tidak ada harta kekuasaan yang bisa menghalangi kematian kita. Hadirin, kita harus siap kapanpun malaikat maut menjemput. Mudah-mudahan jika saat kematian kita tiba, kita benar-benar sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Semoga ketika malaikat maut datang dan menjemput kita, orang tua kita sudah memaafkan kita. Ridho memiliki anak seperti kita. Kita sudah berusaha membahagiakan dan memuliakan orang tua. Mudah-mudahan saat kematian tiba, keluarga pun sudah kita persiapkan sebaik-baik. Sehingga anak-anak tidak menuntut kita di akhirat kelak. Semoga saat malaikat maut menjemput, tidak ada harta haram yang melekat di tubuh ini. Tidak ada daging haram yang tumbuh dari harta haram di jasad ini. Mudah-mudahan ketika kita dicabut nyawa, Allah sudah mengampuni semua dosa kita. Sudah menghapus aib-aib. Mudah-mudahan Allah izinkan saat melepas nyawa, lisan ini menyebut la ilaha illallah. Akhir kalam la ilaha illallah, dakhalal jannah. Hati-hatilah hadirin, tidak sedikit kita dengar orang yang mati su'ul khotimah. Ada yang mati di tempat zina, ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuhnya, di setiap sudut rumahnya. Ada yang mati ketika durhaka, dikutuk ibu bapaknya. Ada yang mati ketika dinista oleh keluarganya, na'udzubillah. Semoga Allah menggolongkan akhir hayat kita husnul khotimah. Hadirin, kenanglah kalau tubuh kita sudah terbaring menjadi mayat. Kita jarang membayangkan tubuh ini dingin, kaku.
Andai mata sudah terpejam selamanya, tidak akan ada lagi kening yang bisa bersujud. Andai kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan bersujud. Tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Tidak ada lagi lezatnya berlama-lama sujud kepada Allah. Andai kata kita sudah mati, mata ini tidak akan lagi menatap Al-Quran. Mulut tidak akan lagi menyebut nama Allah. Tidak ada lagi nikmatnya zikir, munajat. Tangan tidak akan lagi membelai anak cucu. Kaki tidak lagi melangkah ke majlis, ke masjid. Semoga Allah mengizinkan orang-orang soleh mengurus jenazah kita. Semoga Allah takdirkan banyak orang yang mau menyolatkan jenazah kita dengan ikhlas. Kenanglah hadirin saat kita dibawa menuju pekuburan. Tidak ada yang dibawa selain kain kafan. Kenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat. Papan ditutup sekitar kita sesudah jasad kita dimiringkan ke kiblat. Gelap, sendiri, tidak ada yang ikut. Secinta apapun orang kepada kita, ketika kubur kita penuh dengan tanah, satu persatu pulang ke rumahnya masing-masing. Termasuk orang-orang yang sangat kita cintai, pasti akan meninggalkan kuburan kita. Hidup memang berakhir, tapi perhitungan baru dimulai. Kita harus siap, semua amal kita akan kembali kepada kita. Tidak ada satupun yang luput. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Doa ya Allah, wahai yang maha mendengar, selamatkan kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup kami ini. Ampuni ya Allah sekotor apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Sekelam apapun masa lalu kami. Senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Berikan kesempatan taubat sebelum ajal tiba itu. Wa rahmatan indal maut. Limpahkan kasih sayangmu ya Allah ketika ajal kami tiba. Wa maghfiratan ba'dal maut. Ampuni sesudah ajal kami tiba ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Tolonglah ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Lindungi dari mati su'ul khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berkahi keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang mencintai-Mu di atas segalanya. Jadi keluarga ahli taat padamu. Jadikan keluarga kami keluarga sinari dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Keluarga hafiz-hafizah. Cukupi keluarga kami hanya dengan rezeki yang halal ya Allah, yang barokah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit dengan kesembuhan yang membuat taat padamu. Cukupi yang dengan kekurangan ya Allah,
cukupi dengan rizki yang membuat dekat dengan, lapangkan dari segala urusan ya Allah, dengan kelapangan yang mendekatkan padamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berkahi majlis ini ya Allah, berkahi sisa umur kami, berkahi lingkungan kami ini ya Allah. Tolonglah para pemimpin kami ya Rabb, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, para pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah, yang dapat membimbing umatmu di jalanmu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, terima kasih. Mudah-mudahan ada hikmah. Sekali lagi salam kepada Bapak, pada para sesepuh, orang tua kami, guru-guru titip DT Peduli ini sebagai salah satu karunia Allah untuk kita bersama. Kelebihannya disyukuri, kekurangannya diperbaiki. Terima kasih ini yang sudah hadir. Karena ada tulisan ini katanya dari Ikatan Notaris Indonesia, PLN UPT Tanjung Karang dan BNI Syariah yang akan menutup acara ini dengan menyerahkan bantuannya, donasinya. Setiap perbuatan akan kembali kepada pembuatnya, ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keikhlasan. Hadirin, terima kasih. Sampai jumpa dalam takdir yang akan datang. Sampai jumpa di Facebook, YouTube, IG, ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.